Shalom Bapak Ibu. Ya, bolehkah Bapak Ibu dengan senyum memberi salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu. Sambil senyum, sambil goyang-goyang tangannya, berbagi sukacita. Puji Tuhan. Ya. Ada berbagai pakaian daerah yang muncul, tapi ada juga yang nggak pakai baju maksudnya, tapi nggak pakai pakaian daerah. Itu berarti dari Indonesia. Ya, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, ada beberapa hal mau menjelaskan dulu ke Bapak Ibu beberapa istilah supaya tidak keliru. Kata Pentakosta dari terjemahan bahasa Yunani Pentekoste, bentuk feminimnya itu Pentekonta yang berarti secara harfiah 50. Lalu apa hubungannya istilah Pentakosta ini dengan hari pencurahan Roh Kudus? Kita mau seragamkan dulu supaya Bapak Ibu tidak langsung bilang Pentakosta itu pencurahan Roh Kudus. Enggak, Pentakosta bukan pencurahan Roh Kudus. Pentakosta itu juga hari 50 yang dirayakan dengan hari Hak Safuot. Hak Safuot itu berarti hari raya mensyukuri Taurat dikasih oleh Tuhan ke Musa di Sinai. Itu. Tetapi juga dirangkaikan dengan hari yang lain, hari raya syukur panen atau hari raya 7 minggu. Makanya ketika bicara soal hari raya Pentakosta beragam. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada pisang, ada pisang itu kan? Ya. Pepaya itu tanda syukur panen, walaupun saya tidak yakin bahwa ini hasil panen jemaat. Saya curiga orang beli di pasar ini. Ini bukan hasil panen. Jadi hasil panen itu dibawa untuk disyukuri pada hari bungaran, persembahan pertama dari seluruh hasil panen. Jadi paling tidak ada hari raya syukur untuk Taurat sudah diada, lalu kemudian hari raya bungaran, lalu kemudian hari raya syukur panen 7 minggu itu, lalu orang datang ke bait Allah. Nah, sekarang tolong bayangkan Yerusalem, tempat bait Allah itu berdiri full, banyak orang. Kayak ini juga menurut saya banyak. Kalau Bapak Ibu rasa terlalu banyak dan berdesak-desakan, atestasilah ke GPIB Karis, kami masih butuh banyak. Termasuk anak-anak ini yang wow mainnya bagus banget. Tolong bilang mama papa di GPIB Karis masih kosong kok. Daripada berdesakan begitu, kami longgar-longgar loh duduknya, jadi bisa. Jadi betapa ramainya orang pada waktu itu. Itu di hari raya Pentakosta, hari raya 50 hari. Di saat mereka lagi ramai-ramai berkumpul, lalu kelompok 12 itu lagi ada di situ di satu ruangan lantai 2. Lagi biasa bersembunyi dalam ketakutan, tiba-tiba tolong Bapak Ibu baca ya ayat 1, ayat 2, ayat 3. Itu Bapak Ibu harus membayangkan itu bukan perkara biasa, bukan hal yang lumrah, tiba-tiba muncul lidah api, bukan. Baca dulu ayat yang ketiga. Itu enggak terjadi dalam ruangan. Dalam ruangan lidah api doang. Di luar ruangan, tolong lihat ayat yang kedua. Dari langit, semua orang menyaksikan. Gitu, tolong lihat ayat yang kedua. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras. Pum, pum. Itu bukan peristiwa sunyi senyap. Enggak, itu sesuatu yang spektakuler. Terjadi, orang lagi berkumpul di halaman atau gitu. Itu ramai. Jadi peristiwa Pentakosta itu peristiwa mungkin setara dengan sebentar kalau Bapak Ibu pergi parkiran, pulang, lalu tiba-tiba ada mobil starter, dia nggak maju tapi naik ke atas. Nah itu heboh kan,
Kayak gitu sudah, Pentakosta peristiwa yang wow, dahsyat banget. Peristiwa pencurahan Roh Kudus itu tidak sunyi senyap. Itu peristiwa yang menggelegar. Di ruang private baru terjadi peristiwa privasi antara Allah dengan dua kelompok itu yang yang hadir itu, yang siapa? Sudah dipilih pengganti Yudas. Baru kemudian sangat pribadi. Bukan lidah api besar di satu ruangan, tapi masing-masing kepala dapat satu. Makanya saya sebut dengan private. Pencurahan Roh Kudus itu sangat private. Masing-masing dapat. Jadi hal pertama mau bilang begini, peristiwa pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta, nah itu pas. Peristiwa pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta, bukan peristiwa Pentakosta, bukan. Pentakosta itu hari 50. Peristiwa pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta, hari bungaran, hari syukur panen itu adalah peristiwa yang dahsyat tetapi pribadi. Enggak semua dikasih, enggak. Roh Kudus itu kasih cuma untuk mereka. Lalu apakah tanda yang menyertainya? Nah, dia menggunakan istilah, tolong lihat ayat 4 Bapak Ibu. Dia tidak menggunakan istilah, aku ada catat tuh, sebentar. Jadi bukan istilah pneumalia, pneuma itu roh, dan laleo berucap. Jadi bukan bahasa roh. Makanya keliru. Kalau kemudian orang merujuk Kisah Rasul pasal 2, tanda orang dipenuhi Roh Kudus berbahasa roh. Bapak Ibu bisa cek, tidak ada bahasa roh di pasal 2, nanda ada. Tidak ada pneumalalia, enggak ada. Istilah pneumalalia enggak muncul di pasal 2. Yang muncul itu justru heterais glossalis, yaitu berbicara dengan bahasa lain. Kalau di Korintus saudara akan menemukan glossolali, lidah, berbahasa lidah. Jadi istilah bahasa roh itu penyebutan yang keliru, tidak ada bahasa roh. Yang ada adalah glossolalia, disebut di Alkitab, lalu berbahasa lain. Karena bahasa lain itu muncul di hari pencurahan Roh Kudus, orang bilang bahasa roh. Gitu. Kalau di Korintus malah lain, bahasa lidah, yaitu ucapan rapal yang dimainkan oleh lidah. Glossolaleos itu. Jadi ini dulu catatan kita. Selanjutnya yang berikut, apa yang terjadi? Alkitab bilang mereka berbahasa lain. Hetarias glossais, berbicara bahasa lain. Bahasa apakah itu? Ada Firgia, tolong lihat ayat yang 9, Partia, Media, Elam, Firgia, Pamfilia, Mesir, bla bla bla. Jadi tafsiran pertama, waktu Roh Kudus turun, tiba-tiba mereka bisa berbahasa Bali. Bisa berbahasa Sangir. Bisa berbahasa, apa tadi baca Alkitabnya ini? Karo. Karo. Lalu ada 2 orang Sumba tadi ya. Sabu. Tiba-tiba itu tafsiran pertama. Bahwa ketika dicurahkan Roh Kudus, mereka ngomong bahasa lain. Itu tafsiran pertama. Tapi tafsiran yang berikut adalah jadi perdebatan. Yang ngomong itu para rasul. Yang dengar soalnya yang komen. Kok mereka ngomong kami mendengar bahasa kami. Bahasa kami. Loh, dia ngomong kok kami dengar bahasa kami. Di hal yang sama orang Mesir bilang bukan bahasa kami. Partia bilang bukan bahasa kami. Tafsiran kedua, kemungkinan besar. Waktu ngomong itu, dorang pakai bahasa Aram. Bahasa pasar atau bahasa mereka. Pas sampai ke saya, kok bahasa Bali ya? Pas sampai ke orang Sangir nggak di sini? Kok bahasa Sangir? Sampai ke orang Batak, lah Batak. Sampai ke Palembang, loh wong Kito Galo. Jadi mungkin itu. Jadi ketika dia bicara bahasanya mereka, yang mampir ke telinga orang lain bahasanya. Jadi sampai sekarang jadi perdebatan soal
menafsir ini. Bahasa lain itu apakah diucapkan oleh para rasul atau para rasul mengucapkan bahasa yang sama, tapi Roh Kudus dengan karunia yang luar biasa mengirim informasi diterima dengan bahasa yang dapat dimengerti. Tapi simpulan dari dua tafsiran ini cuma satu, yang diomongin mereka dorang mengerti. Saya ulangi, yang diomongi mereka, mereka paham. Yang dorang rasul ngomong, umat tahu dan mengerti. Oh iyo, saya paham. Bukan, what? Ngomong apa itu? Nyak mengerti kita? Bukan. Dia ngomong, saya paham. Jadi dua tafsiran ini sekalipun intinya sama. Yaitu apapun yang diomongin para rasul, umat paham yang diomongi. Itu kuncinya. Kalau bahasa lidah tidak. Karena itu merapal, seakan memantra, karena menggunakan getaran lidah. Itu tidak dipahami. Dan kalau baca 1 Korintus 12 jelas Paulus bilang, barang siapa menggunakan glosolali, halabala itu, dan seterusnya apapun teman-teman saya nggak paham, maka harus ada yang dapat karunia menerjemahkan bahasa lidah itu. Karena apa? Nggak dipahami. Nah, di pencurahan Roh Kudus dipahami. Tangkap ya perbedaannya ya, karena perbedaan Kisah Rasul pasal 2, 1 Korintus 12 itu beda banget. Jadi jangan sampai digabung-gabungkan. Oke. Terakhir, tolong lihat ayat yang ke-13. Apa yang terjadi? Apa tanggapan orang? Sebagian takjub, sebagian ngomong apa? Odo masih pagi dorang, so minum cap tikus, mabo lagi. Ayat 13, betul tak? Doh, siapa dorang sudah minum anggur itu? Mabuk. Jadi fenomena baru itu ada dua reaksi, diterima dan tidak diterima. Diterima dan ditolak. Kita tangkap hal-hal yang baru, yang membangun sekalipun ada dua reaksi, diterima atau ditolak. Ini yang terjadi di ayat 13. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Mana kakak pelayannya? Kalian minta mereka dandan dari jam berapa anak-anak ini? Ya, wow, luar biasa. Ke depan Bapak Ibu kita berharap di hari Minggu, Bapak Ibu sudah ikut sosialisasi Panter tentang Ranum kan? Harapannya kalau sudah selesai di tata ibadah itu dibuat format menarik. Itu bahasa yang lain. Entah dia sudah bosan khotbah terlalu panjang atau panas. Itu juga bahasa yang harus Bapak Ibu pahami, kodenya jelas. Saya sudah sampai di mana. PAPT ikut ibadah di sini. Pas pemberitaan firman, mereka keluar ke kelas mereka. Itu yang disebut dengan intergenerasi. Gereja tidak memisahkan, tapi menyatukan. Amin. Maka biarkanlah anak-anak itu datang padaku. Berapa banyak Bapak Ibu gelisah kalau tiba-tiba anak-anak lagi ibadah mulai ribut. Lalu mulai lihat-lihat. Lalu mulai bicara, sampai anak itu koleto saja berdap. Berapa banyak. Tapi yang menarik perhatian saya selama ini kalau ada anak yang, ada loh beberapa anak tiba-tiba menyeberang, mendekat. Lalu yang menarik perhatian saya adalah saya lihat mamanya. Mamanya begitu serius mendengarkan khotbah. Pura-pura enggak kenal DP anak ada di depan. Intergenerasi juga kepekaan. Yang pura-pura serius, ngana mengaku itu ngana anak tolong bawa. Itu kan begitu. Kita membiarkan anak-anak datang pada Tuhan, jangan halangi ekspresi mereka. Coba Bapak Ibu lihat, sebelah kiri ribut sekali dorang. Bapak Ibu dengar enggak? Enggak bisa orang menegur, itulah anak-anak. Tapi bagaimana diatur sedemikian rupa. Bapak Ibu pikir dari jam berapa dorang di make up, dulu di situ latihan, baru sekarang dengar sesuatu yang mereka enggak paham, si pendeta Nyoman ngomong. Ya beginilah.
Nggak usah dilarang, nggak apa-apa sayang. Memang begitu. Makanya ada pelayanan kategorial. Mereka nanti di khotbah dipisahkan. Itu loh maksudnya. Tapi jangan pernah bikin cemberut dan bereaksi negatif pada anak-anak di kondisi ibadah apapun. Itu tanda penolakan saudara. Nggak bisa. Yang ada tinggal bermain mata orang. Tinggal kode mamanya. Kan tinggal gitu. Tinggal orang tua peka untuk suasananya. Tapi kita tidak memberi ekspresi apapun pada anak itu. Dan dia mulai, oh saya tidak diterima. Hati-hati. Gereja menerima antar generasi. Bukan membuat penolakan. Tinggal gimana orang atur. Supaya jadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Tapi di sini bagus loh. Bereaksinya tidak berlebihan pada gerakan tambahan anak-anak ya. Hanya Tuhan sih yang tahu kan, saya nggak ngerti. Jadi dalam intergenerasi. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, saya ingin menguraikan tentang bahasa lain. Karya Roh Kudus. Di pemahaman iman GPIB kita menerima teknologi sebagai bagian dari karya Roh Kudus. Kalau di sini ada menyebut bahasa Partia, Media, Elam, Mesopotamia, ini bahasa-bahasa yang hampir sonda ada sekarang. Tapi yang ditulis di masa Dr. Lukas waktu tulis masih ada. Maka saya lagi berpikir, andai kata Dr. Lukas ada di tahun 2025 dan peristiwa pencurahan Roh Kudus terjadi di tahun 2025, saya curiga bukan lagi Partia, Media, Elam yang ditulis bahasanya. Tapi dia akan mengatakan bahasa Java, Python, JavaScript, HTML, ESP, ASP, dan lain-lain. Mengerti enggak Ngoni? Nyanda. Itu bahasa program dalam dunia digital. Yang Bapak Ibu berselancar di dunia maya, ada begitu banyak bahasa programnya yang muncul. Dan Matius 28. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka Oh, jadi kalau anak menangis di sini dibawa keluar. Jadi mamanya nggak dengar khotbah dong. Nah, saya tidak mau bahas itu bahasa di sini ya. Bapak Ibu, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus itu dibekali, Tuhan Yesus bilang begini, pokoknya tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus diberikan. Setelah itu bergeraklah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah ketika Roh Kudus diberikan, mereka kemudian bergerak. Pertanyaannya, jadikanlah semua bangsa muridku. How come? Gimana caranya? Jauh-jauh paling jauh, Paulus paling jauh akan bergerak cuma ke Asia Kecil. Jauh-jauh paling jauh Rasul Thomas cuma sampai ke India. Bisa. Ke segala ujung bumi enggak bisa. Bagaimana? Susah. Lalu tiba-tiba tahun 2020 ya. Peristiwa mengerikan terjadi. Mohon maaf tidak bermaksud mengorek luka saudara. COVID-19. Tiba-tiba GPIB punya jemaat sudah begitu banyak. Bisa menyiarkan ibadah melalui kanal YouTube. Keluar dari tembok gereja. Melewati kota Depok. Melintas berbagai provinsi. Bahkan bisa diakses orang Belanda Depok yang benar-benar tinggal di Belanda. Melalui jaringan YouTube. Dan saya berpikir jangan-jangan Matius 28 terjadi justru sekarang. Bahwa Roh Kudus berkarya melalui kemampuan saudara. Mengolah apa yang ada menjadi teknologi. Hingga firman Tuhan
tersebar di berbagai tempat tanpa perlu naik pesawat. Matius 28 tergenapi. Peristiwa Pentakosta memungkinkan karya-karya besar itu terjadi dalam kehidupan bergereja. Ini catatan saya yang kedua untuk dibawa pulang. Terakhir yang ketiga, dalam rangka intergenerasi kita juga diingatkan bahwa kecepatan gereja menggunakan teknologi bagus. Tapi jangan sampai kecepatan tinggi menggunakan teknologi meninggalkan beberapa orang yang kesulitan untuk bisa bergerak pada kecepatan yang sama. Siapakah mereka? Para lansia. Bapak Ibu bisa bayangkan waktu awal-awal heboh meeting ibadah, baru oma opa juga bergabung di meeting dengan bangga menggunakan handphonenya sendiri. Sementara ibadah, saya pernah mengalami soalnya. Tiba-tiba bunyi kilat dan guntur di rumahnya. Tanpa sadar beliau langsung teriak dan kedengaran. Tolong lihat dulu omak pe baju di luar sana, dia nggak mute dan terdengar menggema omak pe baju. Yang merah muda, yang itu di situ angkat jo, dan ibadah terganggu. Kenapa? Bukan mereka nggak paham, running kita terlalu cepat, kita tidak siapkan generasi yang lebih tua untuk ikut dalam iringan-iringan itu. Teknologi dipakai Tuhan untuk pelayanan gereja. Jangan lupakan orang-orang yang barangkali tidak ikut percepatan itu. Itu loh, kadang kita lupa loh. Bapak Ibu bisa bayangkan, itu yang saya sudah berapa kali bilang dorang di atas itu. Yang saya nggak tahu dorang dengar nggak khotbah saya. Oh, dia angkat jempol. Bisa bayangkan nggak kalau yang pegang itu PKLU. Mungkin sekarang mulai berasap dan keluar percikan api. Apa yang saya mau katakan, pelayanan intergenerasi itu bukan cuma intergenerasi, tapi juga pelayanan multi talent yang oleh teknologi semua bisa berguna. Berapa banyak waktu sebelum peristiwa seperti ini teknologi dimanfaatkan, anak-anak muda kita kehilangan ruang gerak dan bingung mau jadi apa. Ketika diundang menjadi presbiter diaken, mereka bilang terlalu muda. Terlalu muda. Dan dia tidak punya saran. Tapi coba lihat sekarang, ketika Tuhan izinkan teknologi terjadi, mereka merasa ada dan bisa ambil bagian dalam pelayanan. Makanya teknologi mempermudah kita untuk menggandeng intergenerasi ini untuk maju bersama dalam pelayanan. Jadi, walaupun sudah tidak ada COVID, jangan berhenti menggunakan teknologi dalam ibadah. Karena berapa gereja saya temui, dorang langsung kasih mati kanal YouTube-nya. Dan sekarang ibadah bersama tanpa ibadah virtual. Alasannya supaya dorang pergi gereja. Dan benar yang terjadi kan, waktu kita nggak bisa ke gereja, berapa banyak doa Tuhan, kasih berhenti jo ini musibah, supaya kami rajin ke gereja. Pas musibah ini berhenti, orang terbiasa untuk tidak berkumpul. Saya sudah mau tutup. Sekarang bagaimana bagian akhir kita bawa dalam kehidupan beriman kita dalam rangka tema era digital semakin mempermudah pelayanan dan kesaksian secara intergenerasi. Mari Bapak Ibu, kita berbeda, kita tidak sama, ide kita beragam, kita disatukan dengan satu misi, pelayanan makin sempurna untuk kemuliaan Tuhan. Maka aku mau tutup begini, tiap orang yang berbeda itu akan punya ide yang tak sama. Ide yang tak sama itu akan dikumpulkan menjadi bahan kita mengolah keberagaman ini. Maka ide yang tak sama itu jangan dibuang, ide yang tak sama itu menjadi bahan untuk diolah pelayanan-pelayanan yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berbeda pendapat adalah hal yang lumrah.
Yang tidak lumrah adalah ketika saudara tahu punya talenta dan berbeda, engkau urung diri dan duduk di belakang. Saya mau tutup untuk bilang begini, tolong sadar diri bahwa Bapak Ibu Tuhan kasih talent oleh karena karunia Roh Kudus. Bapak Ibu pasti punya kemampuan-kemampuan tertentu. Maka mulai ingatlah kemampuan saya apa, bergabunglah dan bergeraklah dalam pelayanan. Saya tidak punya dana banyak, finansial saya tidak seperti orang lain. Saya tidak bisa berpartisipasi dalam pelayanan, siapa bilang? Bapak Ibu cukup tiap pagi atau tiap malam tikang lutut dan sembayang, itu talent yang Tuhan kasih, why not untuk Bapak Ibu pergunakan. Saya tidak bisa menyanyi, saya tidak bisa ikut paduan suara, nggak apa-apa, barangkali Bapak Ibu bisa menggunakan potensi yang lain. Misalnya menurut saya, mengatur segala sesuatu agar alat-alat ini berguna untuk paduan suara gunakan. Saya tidak bisa nyanyi Bapak Ibu. Musik gereja saya C. Kalau C di STT Intim itu sesudah C, E. Langsung gak lulus. Saya C, musik gereja saya. Karena nafas pun fals. Beneran. Tapi ajaibnya saya diberi hati untuk senang menikmati paduan suara. Aneh kan? Padahal enggak bisa. Jadi kalau ada paduan suara itu, rasa-rasa mau pergi situ ikut menyanyi, tapi langsung sadar tahu diri kau enggak bisa apa-apa. Jadi saya hanya bisa menikmati paduan suara. Tapi di balik itu sebelum dorang menyanyi, aku lipat tangan dan bilang, kuduskanlah pita suara mereka, buatlah Tuhan melalui mereka, engkau tersenyum. Simple. Berbagai talent saudara dapat engkau pakai untuk kemuliaan Tuhan, jadi pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Saudara tangkap maksud saya? Mari intergenerasi juga berbagi talent untuk gabung bersama, supaya karya Roh Kudus ini makin gemilang di jemaat ini. Selamat Hari Raya Pentakosta, Tuhan berkati saudara. Haleluya, amin.